Shalom seluruh anggota Komsel yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan membahas topik tentang pertolongan dan gesekan dalam komunitas. Topik ini penting bagi kita semua, khususnya saudara yang sudah sekian lama ada dalam komunitas. Bahkan mungkin saudara mulai merasakan kejenuhan, kurang bergairah lagi untuk bertumbuh bersama dalam komunitas. Dan tentunya juga bagi orang-orang yang mungkin baru saja bergabung dalam komunitas, supaya saudara mendapatkan fondasi yang benar sejak awal. Nah, kita lihat dulu kembali bahwa komunitas adalah pola yang Yesus lakukan, yang Yesus mulai. Ketika Tuhan memulai rencana penyelamatan atas manusia, kita tahu selain perjalanan menuju salib, dia juga menyiapkan murid-muridnya dengan pola komunitas yang kemudian menjadi jemaat atau gereja. Dan di Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi saudara, komunitas dan jemaat atau gereja tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah inisiatif Tuhan sendiri, bukan inisiatif murid-murid atau manusia yang lainnya. Nah, kenapa Tuhan perlu memulai komunitas yang kemudian menjadi jemaat atau gereja? Karena Yesus seorang diri sebagai manusia terbatas dalam tubuh fisiknya, saudara. Maka setelah bangkit dari kubur, dia naik ke sorga. Dan dari sana, dia mengutus Roh Kudus ke dalam diri setiap orang percaya. Ya, ingat baik-baik kalimat ini ya. Dia mengutus Roh Kudus ke dalam diri setiap orang percaya yang berada di dalam komunitas, yang adalah jemaat atau gereja atau tubuhnya. Nah, melalui tubuhnya inilah kabar keselamatan atau Injil diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan hari ini sampai ke seluruh dunia. Nah, yang menjadi masalah adalah begini saudara. Terkadang atau bahkan sering juga ditemukan dalam komunitas orang percaya, ada orang-orang tertentu yang merasa proses yang terjadi, khususnya mungkin gesekan-gesekan atau mungkin kurang mendapatkan pertolongan, menjadikan orang-orang itu cuek, apatis, hubungan kasihnya menjadi dingin, ya. Kemudian bahkan ada yang konflik berkepanjangan. Nah, makanya ketika orang diajak kembali hari ini untuk berkomunitas, mereka memilih untuk tidak mau terlibat. Padahal justru di bulan Juli ini kita mengambil sebuah tema, yaitu involve to improve, terlibat untuk bertumbuh. Dengan tujuan begini saudara, supaya setiap saudara memahami esensinya, memahami kembali fondasinya, bahwa sebenarnya keterlibatan kita di dalam komunitas, jemaat ataupun gereja yang adalah tubuhnya, adalah supaya saudara dan saya bertumbuh. Lantas, bagaimana seharusnya kita berproses? Bagaimana seharusnya komunitas itu berproses? Kali ini saya akan membahas dua hal yang mendasar yang tadi sudah saya sebutkan dalam judulnya, yaitu pertolongan dan gesekan. Kisah Para Rasul 9 ayat 31 berkata, "Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan." Ingat kalimat itu ya, jemaat itu dibangun. Jadi bukan hanya diam saja, mereka semua dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Waktu membaca ayat ini, saudara, saya sempat merenungkan bagaimana bentuknya pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Apakah dia datang lagi dalam bentuk lidah api terus kemudian bersuara, berkata-kata buat semua murid-murid dan orang percaya di waktu itu? Rasanya tidak, saudara, karena tidak tertulis seperti itu. Roh Kudus hanya datang ketika hari Pentakosta dalam wujud seperti lidah api di atas kepala setiap murid-murid, tapi dia tidak mengeluarkan suara, saudara, melainkan karunia-Nya mengalir melalui hidup murid-murid di saat itu. Makanya Petrus dengan berani berkhotbah dan banyak orang menjadi percaya. Nah, saudara, dari sini kita bisa mengerti begini, bahwa pertolongan dan penghiburan Roh Kudus itu bentuknya bukanlah Roh Kudus secara pribadi langsung melakukan pertolongan menyentuh orang-orang di waktu itu, melainkan justru melalui hidup orang-orang percaya. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus naik ke surga. Ya, dari sana Roh Kudus diutus ke dalam diri setiap orang percaya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam Roh Kudus ada 9 karunia. Ya, 9 karunia, di mana 8 karunia diantaranya adalah berguna untuk membangun hidup orang lain.
bukan untuk diri sendiri. Hanya satu ya untuk diri sendiri, yaitu berbahasa roh. Bahkan juga kalau saudara mengingat kembali dalam PWC yang saya sampaikan di waktu lalu, bahasa roh itu seperti keluhan-keluhan juga yang tidak terucapkan di dalam doa. Tapi kalau saudara lihat kembali ayat yang menjelaskan tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, bukan untuk diri sendiri, melainkan justru doa kita untuk orang-orang kudus. Jadi dari sini kita mengerti begini saudara, karena Roh Kudus di dalam kita, maka seharusnya lah kita menjadi agen-agen kerajaan Allah yang memberikan pertolongan. Bukan sebaliknya, menanti-nanti atau meminta-minta pertolongan. Berapa banyak kita yang hari ini melihat ada orang-orang di dalam komunitas, mereka bukan menjadi agen-agen kerajaan Allah yang memberikan pertolongan, melainkan malah mereka menanti-nanti dan meminta-minta pertolongan. Dan bahkan ada orang-orang yang protes ketika hidupnya tidak ditolong, tidak mengalami pertolongan dari saudara seiman. Makanya saudara, kita harus melihat bersama bahwa inilah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karunia-karunia yang diberikan supaya kita berfungsi untuk menolong saudara seiman kita. Menolong tidak selalu berbicara harus kepada orang yang sedang mengalami kesusahan ekonomi, mungkin sakit penyakit dan lain. Bukan hanya itu saudara, tapi menolong juga bisa bicara tentang membangun hidup orang tersebut lewat apa? Menasehati, melayani, menyampaikan pesan Tuhan, memimpin, mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan dan hikmat-hikmat tertentu. Nah saudara, itulah bicara memberikan pertolongan. Jadi fokus Roh Kudus yang ada di dalam diri kita apa? Pasti selalu orang lain. Sedangkan ego manusia kita fokusnya pasti apa? Diri sendiri. Nah, sampai di sini kita pause dulu videonya. Saya ingin saudara diskusi sebentar dua pertanyaan ini. Ini diskusi bagian yang pertama. Coba sekarang ceritakan dengan terbuka apa yang engkau alami dalam konteks pertolongan di komunitas. Apa yang engkau sedang lihat? Apa yang engkau cermati? Kalau bicara pertolongan di dalam komunitas, terjadi nggak? Menurut saudara apa yang sedang engkau alami bersama dalam komunitas yang hari ini saudara hadiri? Ya, yang kedua, apakah engkau lebih sering menunggu pertolongan atau lebih berinisiatif memberikan pertolongan? Coba diskusikan kedua pertanyaan ini supaya ada pandangan yang cukup jelas satu terhadap yang lain. Setelah ini kita akan lanjutkan. Nah, kita sudah berdiskusi tentang pertolongan. Ya, saya berharap saudara bisa berdiskusi dengan hati dan pikiran yang terbuka tadi. Kita lanjutkan kepada hal berikutnya, yaitu gesekan. Hal yang tidak bisa dihindari dalam komunitas orang percaya adalah gesekan, saudara. Gesekan atau konflik terjadi karena perbedaan latar belakang, ya, pola pikir, cara kerja, gaya komunikasi, dan banyak hal yang lain yang berbeda. Karena kita lahir di keluarga kita masing-masing, kemudian kita dipertemukan dalam komunitas. Bukan hal yang mudah. Makanya cukup banyak orang percaya yang memilih untuk tidak bersama-sama lagi dalam komunitas karena gesekan yang timbul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ada juga orang-orang bukannya dia tidak pergi dari komunitas, tidak meninggalkan, tapi orang-orang ini hanya mau mendapatkan pertolongan saja, tapi tidak mau bergesekan. Nah, ini juga sulit saudara. Ada juga kelompok-kelompok orang tertentu yang hanya membahas hal-hal yang di permukaan-permukaan saja, tidak berani membahas lebih dalam, tidak berani membahas karakter orang masing-masing, tidak berani menegur, tidak berani menasehati. Nah, kalau ada yang salah bahkan juga dibiarkan saja. Lantas bagaimana kita harus menjalaninya? Bagaimana kita harus menghadapi proses gesekan ini? Nah, pertama-tama kita perlu mengingat kembali saudara bahwa komunitas orang percaya atau jemaat adalah rancangan Tuhan. Artinya Tuhan sudah mengerti proses-proses yang akan terjadi di dalam komunitas yang Dia sudah rancang. Ini juga berarti Tuhan sengaja merancang komunitas bagi orang-orang percaya supaya apa? Di dalam komunitas inilah kita diproses untuk semakin serupa dengan Kristus melalui gesekan. Kalau saudara ingat kembali ciri-ciri komunitas sejati, salah satunya adalah visi bahwa saya dan kamu bersedia diproses melalui konflik atau gesekan supaya semakin serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, dari ayat pertama saja sudah jelas, ada nasihat saudara. Harus ada nasihat dalam bersekutu bersama dalam komunitas. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara, dari 7 ayat ini kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan rindu supaya setiap saudara dan saya hidup bersama dan menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Ujungnya haruslah keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau gesekan adalah bagian dari proses dalam komunitas yang Tuhan sudah rancangkan, marilah kita bersama-sama setia dalam prosesnya. Ambil peranan kita sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Peka akan suara Roh Kudus, tuntunannya yang ada di dalam kita, sehingga melalui fungsi karunia kita, hidup orang lain dibangun. Sekalipun harus ada gesekan, karena memang kita masih dalam tubuh daging, ada ego manusia. Disinilah letak ayat tadi dikatakan, Yesus melepas kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, dia tidak pertahankan itu. Apa yang hari ini ada dalam hidupmu, ego apa yang kau temukan, lepaskan itu, rilis, jangan pertahankan. Biarlah kita semua melalui gesekan-gesekan yang terjadi, kita dibentuk supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaan diskusi yang berikutnya yang saudara perlu bicarakan bersama adalah yang pertama, ya, bagian yang kedua, diskusi bagian yang kedua, berikan pandanganmu masing-masing tentang proses gesekan-gesekan yang terjadi dalam komunitasmu. Berikan pandangan. Misalnya contohnya, saudara melihat ada gesekan tapi ada orang-orang yang kurang dewasa dalam menghadapi. Nggak apa-apa, berikan pandangan itu. Ya, dengan terbuka, setiap orang merendahkan hati seperti yang disampaikan tadi di Filipi. Rendah hati. Ya, dengan rendah hati mendengar masukan, dengar masukan-masukan proses-proses yang terjadi. Kemudian ceritakan dengan terbuka, apakah Anda termasuk orang yang mau berproses melalui gesekan atau lebih memilih untuk menghindar? Jelaskan. Ya, saya rindu saudara mengakhiri pertemuan Komsel hari ini dengan membuat kesepakatan untuk setiap orang terus belajar peka akan tuntunan Roh Kudus, sehingga tiap-tiap orang selalu berinisiatif untuk apa? Memberikan pertolongan. Ya, involve itu bicara tentang bagaimana kita berinisiatif lewat karunia yang Tuhan berikan untuk kita memberikan pertolongan. Kemudian sepakati bersama untuk tidak menghindar dari gesekan-gesekan, tetapi bersedia berproses dalam kerendahan hati, sehingga saudara, tiap-tiap anggota Komsel semakin serupa dengan Kristus. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.